Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan senang sekali juga ketemu sama calon-calon penghuni surga. Amin ya Allah, amin. Udah sholat subuh? Udah, Masya Allah. Sudah berdoa? Sudah, pastinya kan kita sebagai umat manusia pasti ingin yang terbaik buat kita. Buat yang terbaik juga buat orang lain. Makanya kita berdoa buat diri kita ya. Juga doain orang lain ya. Tapi pengen gak jamaah yang ada di rumah juga, yang ada di studio, didoain sama malaikat? Pengen? Bisa gak kira-kira? Bukannya malaikat cuma mendoakan Nabi dan Rasul aja. Ayo. Pagi ini akan kita bahas jamaah. Tema kita adalah bagaimana cara selalu didoakan oleh malaikat. Gimana caranya akan kita bahas. Emang bisa gak Ustadz Maulana? Bukannya cuma malaikat sama Rasul, bukannya cuma Nabi sama Rasul aja yang didoain malaikat. Iya bisa. Terus kenapa harus didoain sama malaikat? Masya Allah. Mau tahu? Mau dong. Tahu. Silakan Ustadz Maulana. Makasih banyak izin Habib yang sepatunya baru terus. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah tabarakallah. 41 hari lagi kita akan menuju bulan suci Ramadan. Semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sa'ban hingga masuk di bulan suci Ramadan. Terima kasih banyak kepada jamaah Islam Tindah yang ikut berjamaah bersama kami untuk mendengarkan atau bersama-sama belajar dalam Islam Tindah, termasuk yang ada di studio. Berbicara tentang malaikat. Malaikat ini adalah makhluk Allah yang taat dan makhluk Allah yang senantiasa tidak mendurhakai Allah. Tapi malaikat ini pun bisa mendoakan orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Nah, kesalehan dan keimanan ini yang menyebabkan didoakan oleh para malaikat. Dan hari ini kita bahas. Dan kenapa? Salah satu di antara kenapa malaikat mendoakan, karena kita bersifat malaikat. Karena ada manusia bersifat malaikat yang senantiasa peduli, yang membantu orang. Kemudian ada manusia yang bersifat benda mati. Tidak ada kepedulian. Tapi ada satu lagi manusia yang bersifat bagaikan binatang buas. Dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya. Melainkan malaikat akan berdoa dan bagimu juga kebaikan yang sama. Masya Allah. Jadi kalau kita mendoakan, ya Allah kayakan Sony. Amin. Kayakan Sony. Amin. Maka berkata malaikat yang mendoakan pun dapat sesuai apa yang didoakan kepada saudara. Oh gitu, berarti kalau kita nggak begitu, belum tentu malaikat doain kita gitu. Berarti karena kita mendoakan orang lain ya, Bis? Karena kita mendoakan saudara kita, sehingga kita dapat doa malaikat. Masya Allah, terima kasih Ustaz Maulana. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Biar lebih semangat pagi hari ini ya. Mau didoain malaikat? Mau tahu lagi caranya gimana? Mau? Kok sebelah sini diem aja? Mau? Habib? Siap. Bener gak Habib? Selain kita mendoakan orang lain, kita bersedekah ketika pagi-pagi itu bisa membuat malaikat mendoakan kita. Waduh. Tapi kan gak semua orang bisa melakukan itu, Bib. Betul. Silakan Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Ustaz Sony. Amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada satu hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qal ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa. Nabi SAW beliau mengatakan tidaklah setiap hari Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada hambanya 2 malaikat. Maka malaikat yang pertama ini berdoa. Kalau dikatakan pengen gak sih kita mendapatkan doa daripada malaikat? Tentunya Nabi SAW beliau dari lisannya yang mulia mengatakan ketika kita bersedekah, ketika kita memberi ya, pada pagi hari, maka ada 2 malaikat ini. Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa malaikat ini? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah, gantikanlah harta bagi orang yang bersedekah pada hari ini. Jadi setiap pagi yusbihul ibadu fihi, artinya setiap pagi ini malaikat ini mendoakan kepada orang yang kalau dikatakan bisa atau tidak bisa. Ketika kita jalan, keluar rumah, ada saja yang bisa kita berikan. Atau ibu-ibu ketika belanja, itu kan menolong keluarga, memberikan nafkah, insya Allah termasuk daripada doa malaikat tersebut. Kemudian yang kedua, malaikat yang kedua ini tugasnya mendoakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkanlah bagi orang yang pelit hari ini. Memang penyakit pelit ini Masya Allah. Maka dikatakan la tashabannal bakhil. Orang itu tidak boleh berteman akrab sama orang pelit. Pas banget aku lagi datang ya. Nular. Gak boleh pelit, nular ternyata ya. Nular. Berarti dengan kita bersedekah pagi-pagi, malaikat bisa mendoakan kita. Bisa mendoakan pagi. kita. Masya Allah. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita ya. Jangan pelit mendoakan orang lain, jangan pelit untuk bersedekah. Insya Allah kebaikan akan sampai ke kita juga. Satu lagi caranya, benar gak nih Ustaz Syam? Jangan pelit juga nih. Hah? Jangan pelit juga. Jangan bukan, beda lagi. Beda. Yang pelit tadi udah cukup aku tadi pas di sini ya. Katanya nih Ustaz Syam, kalau kita sholat subuh sama sholat asar berjamaah, itu didoain sama malaikat. Berarti kalau sholat lain enggak? Atau gimana? Silakan Ustaz. Saudara tabi guru Muhammad Ustaz Maulana Mas Soni, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Tentu saja ayat ini senantiasa kita baca, kita dengarkan dan kita lihat ada di mana-mana dan mudah-mudahan kita bisa merenungkan dan mengamalkan daripada isi ayat ini. Sungguh orang-orang yang mendirikan sholat akan tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Orang yang memperbaiki setiap sholatnya maka dia akan tercegah daripada sesuatu yang keji dan mungkar. Dan itu adalah sesuatu yang sangat besar apalagi di dalamnya karena mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pertanyaan selanjutnya, apakah orang yang sholat itu
itu akan didoakan para malaikat? Maka jawabannya sholat 5 waktu itu adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dari 5 sholat 5 waktu yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, derajatnya berbeda-beda. Ada sholat yang memang disebutkan khusus dia. Salah satunya adalah sholat asar. Kenapa sholat asar ini sangat utama? Karena ada ayat yang mendukungnya. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah sholat-sholat 5 waktu itu dan juga jagalah sholat usta. Sholat usta ini dijelaskan oleh hadis baginda Nabi SAW. Ketika terjadi perang Ahzab, maka Nabi SAW terhalangi untuk melaksanakan sholat asar. Maka Nabi SAW mengutuk daripada orang-orang kafir yang membuat pasukan Nabi SAW terhindar ataupun tercegah daripada melaksanakan sholat usta. Sholat usta itu adalah sholat asar. Dan sholat asar sangat dimuliakan di dalam Islam karena didoakan oleh para malaikat. Begitu pula dengan sholat subuh. Sholat subuh mereka berkumpul pada waktu dikerjakannya sholat subuh dan sholat asar ini, di mana para malaikat pagi dan malaikat malam mereka berkumpul di waktu subuh untuk mendoakan orang-orang yang hadir daripada sholat berjamaah tadi. Jadi sholat subuh dan sholat asar memiliki keutamaan dibandingkan sholat 5 waktu yang lainnya. Tapi bukan berarti kita meremehkan duhur, maghrib, isya, tidak. Ya buktinya lebih banyak orang yang sholat berjamaah maghrib. Padahal yang sangat utama adalah sholat asar, sholat subuh, sholat isya. Subhanallah. Jangan berarti kalau misalnya ngincer didoain sama malaikat yang lainnya nggak berjamaah gitu Jangan ya Ustaz ya. dong. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita. Nanti jamaah yang ada di studio aku kasih kesempatan untuk nanya ya setelah iklan. Nah sekarang pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah dulu. Aku bacain ya. Ini dari Instagram @intanazahra23. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau cerita, setiap hari saya bertemu dengan malaikat. Wow. Setiap hari juga saya diberi nafkah oleh malaikat. Wow. Masya Allah. Karena malaikatnya suami saya sendiri Ustadz. Oh, hehehe. Maaf ya, aku dan dia bagaikan malaikat dan bidadari. Wah. Oh, malaikat dan bidadari. Iya, iya, iya. Kalau suaminya ngasih nafkah bilangnya malaikat ya. Kalau udah jatah bulanan gak dikasih dibilangnya tidurnya di garasi ya biasanya ya. Ada yang kayak gitu loh. Oh ada? Ada yang kayak gitu. Jangan sudah ada pengalaman nih. Enggak, bukan, enggak. Ini contoh doang. Contoh. Jadi aku yang ngomong, jadi aku yang Tanya. Apa? Jangan sampai tidur di garasi. Enggak tidur di garasi. Jadi salah sangka deh. Jamaah jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Mana rasanya dingin gak nih? Dingin.